Halo teman-teman, pada video ini kita akan belajar tentang kesehatan reproduksi. Kita akan belajar mengenal tentang infeksi menular seksual atau yang biasa disingkat IMS. Yuk disimak bareng-bareng. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada periode ini terjadi percepatan pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Rasa ingin tahu yang besar, suka mencoba hal baru, dan senang tantangan, kadang membuat remaja mengambil resiko tanpa pikir panjang. Hal tersebut menyebabkan masa remaja dikategorikan sebagai masa yang cukup rawan. Infeksi menular seksual itu apa sih? Infeksi menular seksual adalah penularan suatu organisme melalui kontak seksual, baik secara oral atau mulut, anal atau dubur, atau vagina penis dengan pasangan seksual. Selain itu, penularan IMS juga dapat terjadi melalui darah, pemberian ASI, penggunaan narkoba jarum suntik secara bergilir. Salah satu jenis infeksi menular seksual yang dapat menular melalui darah dan penggunaan narkoba jarum suntik yaitu HIV, AIDS, dan sifilis. Infeksi menular seksual dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Jenis-jenis IMS ada apa aja ya? Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah jenis virus yang menyerang sel darah putih, sehingga menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat dari melemahnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi dari virus HIV. Penularan HIV atau AIDS dapat melalui hubungan seksual dengan seseorang yang terinfeksi HIV tanpa menggunakan pengaman, melalui cairan tubuh seperti darah dan cairan genital, penularan dari ibu kepada bayi saat proses persalinan, dan pemberian ASI, serta penggunaan narkoba jarum suntik secara bergilir. Tanda gejala HIV atau AIDS yaitu mengalami batuk berkepanjangan, hilangnya nafsu makan, munculnya jamur pada rongga mulut dan kerongkongan, mengalami kehilangan berat badan secara drastis hingga 10%. Pengobatan HIV atau AIDS disebut terapi antiretroviral ARV yang harus dikonsumsi seumur hidup penderita, di mana obat tersebut berfungsi untuk mencegah penggandaan virus HIV di dalam darah. Gonore disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Penularan gonore paling sering terjadi akibat dari melakukan kontak seksual dengan penderita yang terinfeksi bakteri Neisseria gonorrhea tanpa pengaman, berganti-ganti pasangan seksual, dan dapat menular dari ibu penderita gonore kepada bayinya. Tanda gejala gonore pada pria umumnya yaitu rasa gatal dan panas pada ujung kemaluan, rasa sakit atau nyeri saat buang air kecil diikuti dengan pengeluaran nanah dan dapat bercampur darah. Pada wanita, tanda gejala yang dialami yaitu mengeluarkan keputihan yang berlebih dengan tekstur encer seperti nanah, rasa nyeri atau perih saat buang air kecil. Pengobatan gonore dilakukan dengan pemberian antibiotik injeksi. Sifilis atau sering disebut dengan penyakit raja singa merupakan salah satu IMS yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Penularan sifilis melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis selama hubungan seks melalui vagina, anal atau dubur, oral atau mulut, serta dapat terjadi penularan dari ibu ke janinnya. Tanda gejala sifilis dengan munculnya luka yang tidak nyeri pada area genital, anus atau dubur, mulut, atau bagian tubuh lain yang terinfeksi. Biasanya muncul 10 hingga 90 hari setelah infeksi awal dengan rata-rata 3 minggu. Selain itu, ditandai dengan munculnya bercak merah pada telapak tangan dan telapak kaki.
Pengobatan sifilis dilakukan dengan pemberian benzatin bensil penisilin. Kandidiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Kandidiasis merupakan penyebab paling umum infeksi pada organ genitalia, di mana menyebabkan keputihan patologis yang dapat terjadi karena kurangnya menjaga personal hygiene. Tanda gejala kandidiasis paling umum adalah rasa sakit seperti terbakar, disertai dengan gatal pada vagina. Tanda klinis kandidiasis bisa terdapat adanya keputihan abnormal dengan bentuk seperti keju atau cottage cheese, serta kemerahan pada kulit vagina. Pengobatan kandidiasis dilakukan dengan pemberian berupa krim anti jamur yang dioleskan di dalam vagina atau fluconazole dosis tunggal yang diminum. Faktor risiko paling dominan terjadinya IMS pada remaja antara lain perubahan fisik saat masa pubertas menyebabkan munculnya dorongan seks, namun remaja yang memiliki dorongan seksual alami seringkali tidak dapat memenuhinya secara sehat. Aktivitas seksual di usia muda dapat meningkatkan risiko penularan IMS, karena masa pubertas tanpa pendampingan dan pengetahuan yang cukup dapat memicu terjadinya perilaku seksual berisiko. Perilaku seksual berisiko memiliki kaitan erat dengan kejadian IMS. Risiko tersebut muncul akibat dari melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman atau kondom, memulai hubungan seksual pertama kali di usia terlalu dini, memiliki pasangan lebih dari satu atau berganti-ganti pasangan seksual, serta kurangnya menjaga kebersihan organ intim. Selain itu, penggunaan alkohol dan narkoba juga dapat memicu perilaku seksual berisiko. Pada remaja, adanya rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang tinggi tanpa diimbangi dengan pengetahuan cukup tentang kesehatan reproduksi dapat menempatkan remaja pada situasi berisiko. Rendahnya pengetahuan tentang IMS dapat meningkatkan perilaku seksual yang tidak aman, seperti memulai hubungan seksual pertama kali di usia terlalu dini, tidak menggunakan pengaman atau kondom pada saat berhubungan seks, dan berganti-ganti pasangan seksual. Cara pencegahan penularan IMS adalah dengan memutus rantai penularan. Pencegahan penularan IMS dapat dilakukan dengan melalui ABCDE sebagai berikut. Abstinence, menghindari aktivitas seksual. Tidak melakukan atau menghindari aktivitas seksual sebelum menikah, terutama bagi remaja, merupakan cara efektif untuk mencegah penularan IMS. Be faithful atau setia. Bagi remaja yang telah memiliki pasangan, diharapkan untuk setia dengan pasangannya dan menghindari berganti-ganti pasangan seksual untuk mencegah penularan IMS. Kondom. Bagi remaja yang telah melakukan hubungan seksual secara aktif, diharapkan menggunakan kondom secara konsisten dan benar agar dapat mengurangi risiko penularan IMS. Drugs. Menghindari alkohol dan narkoba karena dapat menurunkan kontrol diri saat mengkonsumsinya, sehingga memicu terjadinya perilaku seksual berisiko. Education and Early Detection. Aktif mencari informasi tentang IMS melalui ekstrakurikuler seperti KSPAN merupakan langkah penting untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait IMS. Selain itu, memperhatikan kondisi tubuh merupakan salah satu upaya deteksi dini yang dapat dilakukan oleh remaja. Apabila menemukan tanda dan gejala yang dirasa mengganjal, maka segera informasikan kepada orang yang dapat dipercaya. Periksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit agar dapat segera ditangani serta mendapat pengobatan yang tepat untuk mencegah terjadinya komplikasi dan mencegah penularan IMS kepada individu lainnya. Menjaga kesehatan reproduksi berarti menjaga masa depan. Jadi, yuk bersama-sama jauhi perilaku beresiko dan sebarkan informasi yang benar tentang IMS. Karena sehat itu keren.